Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Soleh Utomo. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai organisasi yang pernah eksis di Indonesia, yakni Gerakan Fajar Nusantara atau yang kita kenal dengan Gavatar. Kita akan membahas mengenai sejarahnya, ajaran-ajarannya, dan pengaruhnya di masyarakat. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mendatangkan beberapa presenter. Yang pertama, ada Yoga Lesmanasari. Yang kedua, ada Taisha Novitasari. Yang ketiga, ada Nyi Ayu Khofifah. Yang keempat, ada Soleh Utomo atau saya pribadi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, ada Anissa Sayani. Semuanya itu dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, untuk yang pertama, mengenai bagaimana sejarahnya Gavatar ini berdiri, ini akan dijelaskan oleh teman kita, Yoga Lesmanasari. Kepadanya, check it out. Sejarah Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang resmi berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 2011 atas prakasa 52 orang badan pendiri dengan berlambangkan bendera fajar yang terbit dari timur dan 12 sinar. Legalitas pendirian organisasi Gavatar sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan sekte pendirian organisasi masyarakat Nomor 1 tanggal 5 September 2011. Layaknya organisasi kemasyarakatan lainnya, Gavatar memiliki tujuan yang salah satunya adalah menciptakan stabilitas ketahanan pangan yang diwujudkan dalam pembentukan kelompok-kelompok tani yang militan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah berdirinya Gavatar yang telah dijelaskan oleh Yoga Lesmanasari. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari organisasi ini? Yang dijelaskan oleh Taisha Novitasari. Check it out. Ada 4 tujuan. Yang pertama, sebagai wadah menginput putra-putri dalam menyatukan pemahaman moral keagamaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama putra-putri Nusantara, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Yang ketiga, mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, mewujudkan dan melahirkan kadar-kadar pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, bijaksana, dengan memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, good ya. Thanks ya, Taisha Novitasari telah memaparkan tentang tujuan berdirinya organisasi Gavatar ini. Yang selanjutnya, kita akan beranjak ke visi dan misi organisasi ini yang akan dipaparkan oleh Nyi Ayu Khofifah. Check it out. Visi dan misi dari organisasi Gavatar ini adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang damai, sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengalaman nilai-nilai secara universal agar menjadi rahmat bagi semesta. Dalam menjalankan visi tersebut, ada beberapa misi yang kemudian dilakukan oleh organisasi ini. Misinya memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu juga mereka mempunyai misi untuk saling pengertian antar sesama dan kerjasama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan.
Faktor penarik sejumlah masyarakat untuk bergabung dalam organisasi ini adalah lebih dititik beratkan karena kecenderungan masyarakat atau individu yang memiliki sifat dasar ingin bersosialisasi dan bernaung dalam sebuah kelompok. Dan itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi adalah visi misi yang telah dijelaskan oleh Nyai Khofifah. Bagus visi misinya. Untuk selanjutnya, itu mengenai ajaran organisasi Gavatar, itu yang akan saya jelaskan sendiri. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Gavatar itu pada awalnya itu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Tapi akhirnya organisasi Gavatar juga menjelaskan atau juga memberikan doktrin-doktrin keagamaan kepada para pengikutnya. Yang pada kenyataannya doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Gavatar ini adalah dianggap sesat oleh pemerintah ataupun oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa saja doktrin atau ajaran-ajaran Gavatar yang diajarkan pada pengikutnya yang dianggap menyimpang? Yang pertama tentang syahadatnya. Syahadatnya yang diajarkan oleh organisasi Gavatar itu menambahkan nama Ahmad Musaddiq sebagai Rasulullah. Yang kedua, tentang larangan sholat. Organisasi Gavatar ini mengajarkan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib. Yang selanjutnya, tentang larangan puasa. Jadi puasa Ramadan yang menjadi kewajiban kita di organisasi Gavatar tidak diajarkan seperti itu. Kenapa? Karena prihatin di zaman sekarang di Indonesia itu sudah dianggap sebagai puasa. Yang selanjutnya mengenai haji. Haji yang diajarkan oleh Ahmad Musaddiq tentunya itu bukan ke tanah suci Mekah, tapi apa? Perjalanan spiritual ke pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Yang selanjutnya mengenai apa? Tawaf. Tawaf yang diajarkan oleh organisasi Gavatar itu bukan kita mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi pondok pesantren di Indramayu tadi itu. Yang selanjutnya mengenai lempar jumroh, itu juga bukan melempar batu di tempat kita haji, tetapi melempar semen 7 sak di pondok pesantren Indramayu. Nah, tentunya poin-poin seperti itu harus dibahas oleh masyarakat, harus dibahas oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena sudah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Oke, mungkin itulah singkat dari saya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, itu mengenai pengaruh organisasi Gavatar itu di masyarakat seperti apa. Itu akan dijelaskan oleh Anissa Cahyani. Kita lihat videonya. Apa pengaruh Gavatar di masyarakat? Semenjak Gavatar terbentuk, mereka mengimplementasikan pengaruh perilakunya berawal dari pendidikan sosial. Di antara lain adalah kerja bakti, lalu mereka juga melakukan bakti sosial, universal, donor darah, terus juga mereka memberikan modal usaha ke masyarakat, memulai usaha, dan masih banyak lagi. Gavatar ini itu awalnya muncul di Kalimantan, lalu mereka lambat laun menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Dan Gavatar ini juga menggandeng beberapa organisasi untuk melakukan kegiatan sosial mereka, dan juga untuk mulai membesarkan atau menyebarkan nama Gavatar di masyarakat. Beberapa organisasinya di antaranya adalah PABRI atau Persatuan Relawan Angkatan Bersenjata lalu ada Palang Merah Indonesia, Farmasi, lalu ada pemerintah daerah Depok, pemerintah daerah Pamekasan Madura, juga ada Perum, Dinas Purwakarta, dan masih banyak lagi lainnya. Gavatar ini juga baik ke masyarakat, juga menarik masyarakat untuk masuk ke organisasi itu dikarenakan masyarakat itu menganggap mencerminkan kenyataan mereka dari kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, dan juga kegiatan itu dianggap dapat membantu atau dapat melakukan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik seperti itu, terutama dalam bidang ekonomi. Makanya masyarakat tertarik untuk masuk menjadi anggota daripada Gavatar ini. Setelah 4 tahun berdiri, Gavatar ini sangat diterima baik oleh masyarakat dan juga pemerintah dikarenakan kegiatan-kegiatan sosial positif yang mereka lakukan. Lalu tidak lama dari itu, Gavatar diminta untuk dibubarkan oleh masyarakat dan pemerintah karena dinilai menyebarkan aliran sesat dan menyesatkan masyarakat. Oke, itulah tadi
tadi penjelasan terakhir dari Anissa Cahyani mengenai pengaruh Gavatar di masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa organisasi Gavatar ini pada awal berdirinya itu ada sebuah organisasi masyarakatan yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sangat bagus sekali, ya. Tapi akhirnya organisasi Gavatar ini menyebarkan paham-paham keagamaan yang menyimpang yang diprakarsai oleh Ahmad Mossadegh yang mengaku sebagai Mesiah atau Nabi atau juru selamat. Nah, tentunya ketika organisasi Gavatar sudah dibubarkan oleh pemerintah, kita harus waspada dengan munculnya doktrin-doktrin atau mungkin organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang baru yang dapat merusak akidah kita. Oke, demikianlah penjelasan dari kami dari Studi Agama-Agama Fakultas Usul dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.